Suara Radio YouTube channel. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Dan Dedes, sukmamu telah kuraih, nafasmu ku senggama di bulan merah. Ku jelang cintamu, ku seret melanglang Mayapada, bak nirwana para dewa. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kenapa ini harus terjadi? Oh, Dewata aku. Apakah ini karmamu? Tapi apa salah dan dosaku? Pinaka, maafkanlah aku. Kenapa sekarang aku baru tahu kalau kau adalah... Kutuklah aku, Dewata. Hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Binasa! Binasa sesuatu! Beginikah perjalanan hidupku? Apakah aku harus menerima garis nasib yang penuh noda dan dosa? Dewata aku, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini menampilkan episode pertama dengan judul
Tumenggung Murti Wandawa. Dalam seri yang kelima ini, dengan para pemain, Iwan Dahlan sebagai Maisa Branjangan, Ivonero sebagai Pinaka Swasti Ratu, Rusli sebagai Paraji Gading, Elias sebagai Ki Ageng Pesanggaran, Margaret sebagai Kansiwi Nareswari, Ferry Fadli sebagai Kameswara, dan pembawa cerita, Asti Suhastra. Baru saja Maisa Branjangan dan Kameswara akan meninggalkan tepian bendungan. Tiba-tiba saja seorang gadis muncul, tidak diketahui dari mana datangnya. Siapa kau? Namaku Pinaka Swasti Ratu. Aku dari Widara Kandangan. Dari Widara Kandangan? Apa hubunganmu dengan Paman Galuh Ura? Beliau adalah ayahku. Oh, jadi kau anak Paman Galuh Urang. Tetapi dapatkah kau meyakinkan bahwa kau adalah anaknya? Ayahku pergi meninggalkan padepokan, dan beliau menyerahkan pimpinan padepokan kepadaku. Jika Kisanak mengenalnya, inilah pertanda pimpinan itu. Kalung yang aku pakai ini. Bagaimana? Apakah Kisanak belum percaya? Ya, aku percaya. Tetapi, kemana ayahmu pergi? Aku tidak bisa menceritakannya, Kisanak. Baiklah. Aku tidak keberatan mengajakmu menghadap ayahku, Ki Ageng Pesanggaran. Mari. Sandiwara Radio YouTube channel. Kameswara dan Pinaka Swasti Ratu bersikap seolah tidak saling mengenal. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat itu menuju perguruan Pesanggaran. Bertiga, mereka memasuki rumah induk, tidak melalui halaman depan. Mereka melewati pintu belakang. Begitu mereka membuka pintu, pada saat yang bersamaan, Paraji Gading keluar dari dalam. Mereka berpapasan. Selamat malam, Paman Paraji Gading. Terima kasih. Apanya yang terima kasih, Paman? Tidak. Maksudku, selamat malam. Silakan Branjangan. Ayahmu telah menunggumu. Dan kau juga, Kameswara. Paman hendak kemana? Aku akan mencari udara sejuk di luar. Di dalam rasanya udara panas sekali. Dan karena itu, Paman berkeringat seperti itu? Iya. Silakan, Paman. Kalau Paman akan mencari udara sejuk di luar. Untung kau segera pulang, Kameswara. Kenapa, Paman? Ayahmu bingung memikirkanmu. Terima kasih, Paman. Kameswara, mengapa kau tertegun? Menurutku, udara demikian sejuknya. Bahkan dingin. Benarkah udara di dalam begitu pengapnya? Sehingga Paman Paraji Gading bersimbah peluh seperti itu? Persoalanmu yang membuat udara menjadi panas. Dan itu cukup mampu memeras keringat siapapun. Bagaimana? Apakah aku harus langsung ikut menghadap Ki Ageng Pesanggaran? Silahkan menunggu dulu di ruang tamu ini. Aku dan adikku akan mendahului menghadap ayah. Aku akan menyampaikan permintaanmu untuk dapat menghadap. Terima kasih. Aku akan menunggu di sini. Silahkan. Ayo, Kameswara.
sedikit tegang. Perlahan-lahan dia mengikuti kakaknya di belakang, mendekati ayahnya yang sedang duduk di tengah ruangan di atas hamparan kain lembut sambil memejamkan mata. Dengan takjimnya, Kameswara duduk bersila. Dia menunggu. Kameswara. Iya, ayah. Maafkan aku, ayah. Orang tua adalah orang yang tidak pernah habis pintu maaf untuk anaknya. Kalau kau merasa bersalah, ayah telah memaafkannya. Tetapi, cobalah kau tanya pada hatimu yang paling dalam. Apakah kau merasa melakukan suatu kesalahan kepada ayahmu? Aku telah mengecewakan ayah. Kameswara, tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Segala sesuatu dapat segera berubah seiring dengan perjalanan waktu. Kalau ada orang bertanya, apakah yang abadi di dunia ini? Jawaban yang paling tepat adalah perubahan itu sendiri. Manakala akar pohon mulai rapuh dalam mencengkeram tanah, kulit pohon itu mulai berkerut, rapuh dan goyah. Batang dan ranting berangkat kering. Daun-daun luruh menguning, menjadi rabuk. Tunas yang lain tumbuh. Begitu pula dengan manusia. Yang tua menjadi pikun, yang muda menjadi tua. Yang tua harus digantikan oleh yang muda. Begitu pula dengan tatanan sebuah perguruan. Apabila yang tua sudah tidak kuat memimpin, maka yang muda harus menggantikannya. Karena apabila yang tua tetap bertahan, maka umur dari perguruan itu usianya sama dengan si pemimpinnya. Semakin lama, semakin rapuh, semakin reot dan akhirnya mati. Mengapa kau menolak aku yang menunjukmu untuk menjadi pemimpin perguruan ini? Kenapa, Kameswara? Maafkan aku, ayah. Aku tidak ingin mendengar alasan bahwa kau tidak mampu. Kau mampu melakukannya, Kameswara. Aku terlampau muda untuk menjadi pimpinan perguruan ini. Masih banyak yang lain yang lebih lebar wawasannya, yang mampu berbuat jauh lebih baik. Dan aku merasa tidak berhak, ayah. Perguruan ini membutuhkan seorang yang memiliki semangat. Perguruan ini aku anggap seperti api. Dan aku membutuhkan angin yang dapat meniup dan mengoparkan nyala api itu. Kaulah angin itu, Kameswara. Kau punya semangat. Semangatmu berkobar-kobar. Perguruan membutuhkan darah muda yang menggelora untuk menjadi ujung cucuk lampahnya. Aku melihat kau mempunyai kemampuan itu. Maaf, beribu maaf, ayah. Kameswara. Mengapa kau katakan kau tidak berhak? Maafkan aku, ayah. Apakah ada orang yang mengatakan begitu? Ayah, aku mohon ayah jangan memilihku. Pilihlah orang lain yang lebih mampu. Dan sekaligus aku menghadap ayah kali ini adalah untuk mohon pamit pergi ke kota Raja Kediri. Kameswara, apa yang akan kau cari di kota Raja Kediri? Kameswara menundukkan kepalanya. Dia menyimpan kembali kalimat yang hampir saja terlontar dari mulutnya. Dia menyadari apa yang akan disampaikannya itu akan melukai hati ayahnya. Orang yang telah melimpahi kasih sayang yang tulus kepadanya. Sementara itu di ruang tamu,
Pinaka Swasti Ratu menunggu sambil melihat-lihat ruangan yang ditata begitu rapi. Tiba-tiba seseorang mendekatinya dan menyapanya. Ada tamu rupanya. Aku Pinaka Swasti Ratu dari perguruan Widara Kandangan, bermaksud menghadap Ki Ageng Pasanggaran. Aku Kensiwi Nareswari. Apakah permohonanmu untuk menghadap ayahku telah disampaikan? Kisanak Mahisa Branjangan dan Kisanak Kameswara tengah menyampaikan kepada Ki Ageng. Kakang Mahisa Branjangan adalah saudara tuaku. Tapi apakah bersama Kakang Kameswara? Benarkah itu? Benar, Kensiwi. Oh, Kakang Kameswara akhirnya mau kembali. Silakan menunggu, Kisanak. Silakan. Mengapa kau tidak mau mengatakannya? Apa tujuanmu pergi ke kota raja, Kameswara? Maafkan aku, Ayah. Aku tidak mampu untuk menguraikannya. Tetapi aku percaya Ayah mengetahui apa tujuanku pergi ke kota raja. Ada yang harus kau cari di kota raja? Benar, Ayah. Siapa orang yang akan kau cari itu? Katakan, tidak perlu ragu-ragu. Sebenarnya aku justru harus bertanya kepada Ayah, siapakah nama orang yang harus aku cari itu? Kameswara. Apakah aku harus memberitahu yang aku sendiri tidak tahu? Oh, ternyata Kakang Kameswara telah memilih pilihan yang tepat. Kakang memilih kembali ke Pesanggaran. Aku sangat senang. Maaf, Ayah. Aku ingin ikut terlibat dalam pembicaraan ini. Kensiwi, sebaiknya kau tidak perlu ikut dalam pembicaraan ini. Tidak, Kakang. Aku juga ingin ikut mendengarkan pembicaraan ini. Di samping itu, aku akan menyampaikan beberapa hal kepada Ayah. Aku ulangi pertanyaanku, Kameswara. Siapakah yang akan kau cari di kota raja? Aku masih belum tahu siapa yang harus aku cari. Gambaran yang aku terima masih samar. Bagaimana kalau kau kuizinkan pergi ke kota raja? Akan tetapi kau tetap harus memimpin perguruan ini. Maaf, Ayah. Aku tidak berani menerimanya. Aku tidak berhak menerimanya. Katakan kepada ayahmu, siapa yang telah meracuni hatimu sampai mempunyai pendirian seperti itu? Siapa? Aku tidak mengenalnya. Kau tidak mengenalnya? Aneh. Enam bulan purnama lalu, orang itu menemui aku. Ia menceritakan sesuatu yang sampai sekarang sangat mengusik hatiku. Dan baru saja tadi, orang itu kembali menemui Kameswara. Ia menguasai Aji Panglimunan. Ia menguasai Aji Panglimunan. Tidak ada orang yang mampu menguasai Aji Panglimunan kecuali aku, Branjangan. Jangan kau berbicara tanpa dasar. Ayah, kami berdua akan mengeroyoknya. Kami akan memaksanya untuk melepas penutup wajahnya. Namun orang itu lenyap, melindungi dirinya dengan Aji Panglimunan.
Jagat Dewa Batara. Orang itu menyembunyikan keinginan sebenarnya. Tetapi aku bisa menyimpulkan, orang itu menginginkan jabatan ketua perguruan. Dengar Kameswara. Dengan munculnya orang itu, justru semakin memperkuat keinginanku untuk menunjukmu menjadi penggantiku. Menduduki pimpinan perguruan. Mohon beribu ampun, Ayah. Aku tetap tidak bersedia. Kamera. Kakang Kameswara keras kepala. Kansiwi! Ki Ageng Pesanggaran memohon kepada anaknya yang kedua yang bernama Kameswara agar bersedia menerima menggantikan dirinya menjadi pimpinan perguruan. Tetapi dengan alasan yang tidak dimengerti oleh kakak dan adiknya, bahkan oleh ayahnya sendiri, Kameswara tetap menolak. Yang keras kepala. Namun aku masih melihat mereka mau menggunakan akal dan pertimbangannya. Tapi lain dengan Kakang Kameswara. Apa yang telah dilakukannya benar-benar tidak bisa aku mengerti. Kenapa Kakang begitu tegar untuk tega melukai hati ayah? Sepertinya antara Kakang dan ayah tidak dilandasi hubungan antara orang tua dan anak. Kansiwi! Dia, Kakang Branjangan, aku memang sengaja berbuat seperti ini. Rasanya aku ingin mencabuti bulu-bulu hitam yang ada dalam jantung Kakang Kameswara. Dan rasanya aku ingin mengelupas kulit wajah Kakang Kameswara. Sampai ia menyadari bahwa yang telah dilakukannya sebenarnya tidaklah layak dan sangat memalukan. Ia telah melukai dan mengecewakan hati ayah. Cukup, Kansiwi, cukup! Kakang Kameswara, mengapa kau diam? Ayo, jawablah. Kenapa kau tidak berani mengatakan kepada ayah bahwa sumber persoalanmu yang sebenarnya adalah keponakanmu sendiri, Rahastri Kandi? Kansiwi! Biarkan aku berbicara sampai tuntas, Kakang Branjangan. Aku ingin mendengar jawabannya. Kakang Kameswara, apakah ayah harus melamar cucunya sendiri untuk menjadi istrimu, ha? Tega kau melukai perasaanku, Kansiwi. Mengapa tidak? Kakang sendiri begitu tega melukai perasaan ayah. Manusia yang tidak mampu menggunakan nalar. Sekarang Kakang mencintai keponakannya sendiri. Kenapa Kakang tidak mencintai aku saja, adik kandungmu? Kansiwi, jaga mulutmu. Biar, aku ingin mendengar ia berbicara. Kau mempersoalkan apakah aku berhak mengawini Rahastri Kandi. Iya. Dan kau pun mempersoalkan apakah aku berhak mengawinimu. Iya. Kau ingin mendengar apa jawabku? Nah, dengarlah baik-baik. Buka telingamu lebar-lebar. Aku berhak mengawini Rahastri Kandi atau kau, Kansiwi? Sandiwara Radio YouTube channel. Gila! Gila! Kakak Kameswara gila! Benar-benar telah menginjak keblatnya. Busuk hatinya. Kansiwi, kau jangan menjadi liar. Dengarkan saja baik-baik. Kau ingin mendengar apa sebabnya, Kansiwi? Ikutilah perkataan Kakang Branjangan. Dengarkan baik-baik agar kau pasrah menerima apa yang akan aku katakan ini. Sebabnya adalah aku cuma anak pungut. Mendengar apa yang keluar dari mulut Kameswara, Kansiwi Nareswari, gadis yang berangasan, cerdik dan centil, sangat terperanjat. Dadanya terasa sesak, sepertinya ada yang menyumbat jalan pernafasannya. Matanya nanar memandang Kameswara yang juga memandanginya.
Ken Siwi menoleh ke arah kakaknya Maisa Beranjangan. Namun Maisa Beranjangan melemparkan pandangan matanya ke arah lain. Sedang gurunya yang juga ayahnya, Ki Ageng Pesanggaran, memejamkan matanya seperti menahan sesuatu yang sedang bergolak di dadanya. Ken Siwi melihat betapa dada ayahnya mengombak seolah-olah terlalu berat menahan beban. Ken Siwi tidak tahu harus berbuat apa. Dia berdiri, namun ketika dia mulai menggerakkan kakinya, kepalanya terasa berat dan matanya berkunang-kunang, serasa bumi yang dipijaknya berputar dan berputar semakin cepat, untuk kemudian membuatnya terhoyung-hoyung dan jatuh tepat di pangkuan ayahnya. Ken Siwi Nareswari tidak sadarkan diri. Apakah kau tetap dengan keputusanmu dan tidak bisa ditawar lagi Kamiswara? Maafkan aku, Ayah. Tadi telah kau katakan, kau hanyalah anak pungut, yang berarti kau tidak mempunyai pertalian darah dengan aku, yang hanya sekedar mengasuh dan membesarkanmu. Apa yang telah kau katakan adalah benar, Kamiswara. Kau berhak mengawini Rahastri Kandi, yang selama ini kau kenal sebagai keponakanmu. Kamiswara, apakah aku harus datang ke rumah kakakmu, Mahisa Beranjangan, untuk kemudian melamar anaknya agar bersedia menjadi istrimu? Aku jamin, Mahisa Beranjangan tidak akan keberatan. Bagaimana Beranjangan? Aku menerimanya, Ayah. Tidak. Ampuni aku, Ayah. Maafkan kesalahan anakmu yang telah berbuat salah ini. Ampuni aku. Parah, hatinya bagaikan teraduk oleh kemelutnya. Kemudian dia beringsut mendekati ayahnya, segera memegangi tangan ayahnya, dan kemudiannya yang sambiuh di lantai. Dibelainya rambut Ken Siwi. Air mata pemuda itu tidak bisa dibendung lagi. Kemudian dia beringsut lagi mendekati kakaknya. Dijamahnya tangan kakaknya, kemudian diciumnya berulang-ulang. Sejenak kemudian pemuda itu berdiri dan melangkah pergi. Tunggu! Baiklah. Pergilah Kamiswara. Pergilah jika memang itu telah menjadi kebulatan hatimu, telah bulat pula keputusanmu. Aku restui kalau kau akan mencari akar kelahiranmu. Kamiswara, terimalah ini. Carilah orang yang memiliki benda pusaka seperti ini. Orang itu bisa kau jadikan pembuka jalan untuk mencari kedua orang tuamu yang sebenarnya. Terimalah. Dengan perasaan ragu dan dada yang semakin sesak, Kameswara menghampiri ayah angkatnya, Ki Ageng Pesanggaran, untuk menerima sebilah pusaka. Dengan tangannya yang bergetar, Kameswara menerima pusaka yang masih berada di dalam sarungnya itu. Dan dengan tekad untuk tetap pergi, Kameswara segera keluar dari ruangan itu, meninggalkan ayah,
kakak dan adiknya yang masih pingsan. Ada orang yang terikat di kudaku. Siapakah? Rahastri Kandi. Siapakah yang telah membuat kau seperti ini? Siapa yang melakukannya, Rahastri? Aku tidak tahu. Bagaimana bisa kau tidak tahu? Orang itu menutupi wajahnya dengan sehelai kain. Aku tidak bisa melihatnya. Ia membawaku ke sini, lalu aku diikatnya. Aku tidak tahu siapa orang itu. Pasti orang itu lagi. Entah apa maksudnya. Kau mengenalnya? Siapakah orang itu? Aku juga tidak tahu siapa dia. Aku cuma menduga-duga. Aku jadi semakin bingung. Sebenarnya apakah yang diinginkan orang itu? Rastri, temuilah ayahmu. Aku akan segera berangkat. Kakang, bawalah aku. Aku bersedia menjadi istrimu. Bawalah kemana saja yang Kakang suka. Ke tempat yang pernah Kakang janjikan. Tidak, Rastri. Aku tidak akan melakukan itu. Kenapa, Kakang? Rastri, lupakanlah kakangmu ini. Menikahlah dengan lelaki yang telah menjadi pilihan orang tuamu. Aku akan berdoa dengan keikhlasan dan ketulusan hatiku. Semoga kau menemukan kebahagiaan. Sekarang, jangan halangi aku. Lepaslah aku dengan keikhlasan pula. Kakang. Temuilah ayahmu di bilik eyangmu. Selamat berpisah, Rahastri. Kakang. Bagaimana pendapatmu, Mahisa Beranjangan? Apa yang sebaiknya harus aku lakukan? Siapakah yang harus aku pilih untuk menggantikan Kamiswara? Mahisa Beranjangan, ayahmu ini sudah lelah berpikir. Cobalah kau beri aku wawasan. Siapakah yang patut menduduki kursi kepemimpinan perguruan ini? Ayah, aku kira ayah dapat menentukan sendiri. Karena ayah pasti mengetahui siapakah orangnya yang pantas. Silahkan ayah. Aku akan mendukung dan mengamankannya. Mengapa tidak kau saja yang mengemban tugas ini, Beranjangan? Jangan ayah. Aku telah memiliki perguruan sendiri di Palwasambu yang sangat membutuhkan perhatianku. Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang berat. Seorang pemimpin harus mampu mengayomi segenap yang dipimpin, memberikan teladan yang baik. Dia harus berjalan di atas kebenaran. Ia harus bertindak tidak hanya sekedar kata-katanya saja. Seorang pemimpin harus berwawasan luas, seluas samudra. Menurutmu, siapakah orang yang memiliki persyaratan yang aku sebut itu, Beranjangan? Ayah, menurutku Paman Haryo Panumping pantas sekali. Haryo Panumping. Oh, baiklah. Panggil Haryo Panumping kemari. Dan umumkan pada para tamu bahwa penunjukan siapa yang akan jadi pimpinan perguruan ini aku tunda sampai besok. Baik, ayah. Tetapi ayah, di luar ada seorang tamu yang ingin menghadap ayah. Siapa? Seorang gadis. Ia mengaku bernama Pinaka Swastiratu
putra Paman Galuh Urang dari Widara Kandangan. Bawa dia ke sini. Lalu bagaimana dengan Ken Siwi itu, Ayah? Jangan khawatirkan dia. Ia akan siuman sebentar lagi. Mahesa Berancangan segera keluar dari bilik ayahnya. Hanya beberapa saat setelah ia keluar dari ruangan itu, Ken Siwi Nareswari siuman dari pingsannya. Ayah, mana Kakang Kameswara? Kameswara telah pergi. Relakanlah dan berdoalah untuknya. Semoga ia selalu berada dalam perlindungan Hyang Widi. Kakang Kameswara. Sepeninggal Mahesa Berancangan dari ruang pribadinya, Ki Ageng Pesanggaran telah siap menerima Pinaka Swasti Ratu yang ingin menghadap. Sementara itu Ken Siwi Nareswari yang baru siuman dari pingsannya, duduk terdiam di hadapan ayahnya sambil menundukkan kepalanya. Bakti saya, Ki Ageng. Aku terima baktimu. Saya Pinaka Swasti Ratu, Putri Galuh Urang dari Widara Kandangan. Oh, jadi kau adalah anak gadis sahabatku Galuh Urang? Bagaimana kabar ayahmu? Justru itulah saya kemari ingin bertanya perihal ayah. Saya ingin petunjuk dari Ki Ageng. Petunjuk tentang apa? Mohon Ki Ageng ketahui bahwa ayah telah menyerahkan tampuk pimpinan perguruan Widara Kandangan kepadaku. Ayahmu telah menyerahkan kepemimpinan padepokan kepadamu? Lalu apa yang dilakukan oleh ayahmu? Dia masih cukup muda dan masih kuat tenaga untuk mengendalikan padepokannya. Ya, itulah Ki Ageng. Ayah telah menyerahkan kepemimpinan padepokan yang sebenarnya saya sama sekali belum siap menerimanya. Dan setelah itu, ayah pergi tanpa pamit. Entah pergi kemana. Sampai sekarang tidak ada kabar beritanya. Begitu. Sejak kapan ayahmu meninggalkan padepokan? 3 purnama yang lalu, Ki Ageng. Lalu atas petunjuk siapa kau harus menghadap aku? Keinginan sendiri, Ki Ageng. Saya berpikir karena Ki Ageng adalah sahabat ayah. Ayah sering menyebut-nyebut nama Ki Ageng. Ki Ageng adalah orang yang paling diteladaninya. Itulah yang menuntun saya datang ke sini, Ki Ageng. Barangkali dengan petunjuk Ki Ageng, saya akan mendapatkan titik terang di mana ayah saat ini berada. Anak Nger Pinaka Swasti Ratu. Sebagai sahabatnya, aku ikut merasa prihatin dengan kepergian ayahmu. Di mana ayahmu sekarang berada, aku sendiri tidak tahu. Namun demikian, ada sebuah petunjuk yang mungkin dapat kita pergunakan sebagai pedoman untuk mencarinya. Aku berpikir dialah orangnya yang dapat mengetahui di mana ayahmu berada. Atau mungkin juga justru ayahmu ada di sana. Nah, kau pergilah ke Paralingga di pesisir utara. Carilah pamanmu yang bernama Biku Dewa Hastu. Ki Ageng, saya mempunyai seorang paman. Saudara ayahku? Iya. Biku Dewa Hastu adalah saudara kandung ayahmu. Jumpailah pamanmu itu. Paralingga. Ada apa, Nak Engger? Dalam perjalanan saya dari Kediri ke perguruan pesanggaran ini, saya telah melewati pesisir itu. Nah, pergilah ke sana.
Mudah-mudahan kau berjumpa dengan ayahmu. Berangkatlah. Iya, terima kasih Ki Ageng. Saya mohon restu. Kensiwi, hantarlah anak Angger ini sampai halaman. Baik, Ayah. Kensiwi segera mempersilahkan tamunya. Kensiwi Nareswari mengantarkan tamunya sampai ke halaman luar, di mana kuda tunggangan tamunya itu ditempatkan. Dalam hati dia mengagumi kecantikan yang dimiliki Pinaka Swasti Ratu. Terima kasih Diajeng Kensiwi Nareswari. Diajeng telah mengantarkan saya sampai halaman. Saya yang harus berterima kasih. Karena Kakang Bo sangat mempercayai ayahku. Selamat jalan. Semoga berjumpa dengan ayahmu. Terima kasih. Oh ya Diajeng, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tentang apa? Saya mendengar tentang upacara pergantian pimpinan perguruan pesanggaran yang akan dilangsungkan malam ini. Siapakah yang terpilih menjadi pucuk pimpinan yang baru? Sebenarnya yang mendapat kehormatan mengendalikan perguruan ini adalah kakakku yang bernama Kameswara. Kakang Bo pasti telah mengenalnya. Akan tetapi kenapa Diajeng? Kakang Kameswara tidak bersedia. Baiklah, terima kasih. Selamat malam. Selamat berpisah. Semoga kelak kita bisa berjumpa. Iya. Benar-benar gadis yang cantik dan perkasa. Seusia itu ia telah dipercaya menjadi pimpinan padepokan. Kemampuan olah kanuragannya tentu tidak bisa diremehkan. Sayang sekali, singkat aku mengenalnya. Andai kata ia punya cukup waktu, aku ingin sekali mencoba kemampuannya. Ya Dewa Penguasa Jagat Raya, lindungilah kakakku, Kakang Kameswara. Berilah ia jalan yang lurus dan lepas dari berbagai hal rintangan dan mara bahaya. Kensiwi Nareswari menengadahkan wajahnya, memandang ke arah gemerlapnya bintang-bintang di langit yang tak terhitung jumlahnya. Sang rembulan pun tak mau kalah, dengan pamornya menerangi Mayapada. Sungguh suatu yang menakjubkan, kerjasama antara bintang dan rembulan menggantikan tugas sang mentari, memayungi dan menerangi Mayapada yang dihuni oleh berbagai jenis makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang sedang tidur maupun yang masih terjaga. Setelah beberapa saat, gadis itu membalikkan tubuhnya dan bermaksud kembali masuk ke dalam. Namun tiba-tiba ada suara yang menyapanya. Kensiwi. Paman Paraji? Siapakah gadis itu, Kensiwi? Gadis dari perguruan Widara Kandangan. Namanya Pinaka Swasti Ratu. Ada apa, Paman? Pimpinan perguruan Widara Kandangan bernama Galuh Urang, sahabat ayahmu di waktu muda. Iya, anak gadisnya. Kepemimpinan perguruan itu telah beralih ke tangannya. Apakah ada sesuatu yang menarik? Ada keperluan apakah ia datang ke sini? Minta petunjuk ayah untuk mencari ayahnya yang sudah cukup lama pergi meninggalkannya. Paraji Gading mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Kensiwi. Sementara itu di pendopo tempat para tamu berkumpul, semua perhatian tengah tertuju kepada Mahisa Beranjangan yang tampil di muka.
Hadirin yang saya hormati, mohon perhatiannya. Hadirin yang saya hormati, atas nama Perguruan Pesanggaran dan atas nama pribadi Ki Ageng Pesanggaran, saya perlu menyampaikan sesuatu. Pengumuman siapa yang akan ditunjuk untuk menjadi pucuk pimpinan Perguruan Pesanggaran dengan sangat menyesal, sementara ditunda sampai besok malam. Para tamu yang saya hormati, demikianlah yang harus saya sampaikan pada malam ini. Sekali lagi, atas nama ayah dan atas nama perguruan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Hei, Kisana Maiso Branjangan, beri penjelasan kepada kami, mengapa sampai ditunda dan ada apa sebenarnya ini? Iya benar, berikan penjelasan apa yang terjadi. Mahisa Branjangan terpaksa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Namun Mahisa Branjangan berusaha menutupi apa sebenarnya yang terjadi. Dengan demikian, para tamu yang dari berbagai perguruan sahabat perguruan pesanggaran yang hadir itu terpaksa hanya bisa menduga-duga saja. Tidak terasa malam semakin larut. Satu persatu para tamu meninggalkan tempat itu dengan perasaan yang sangat kecewa menuju tempat peristirahatan yang telah disediakan. Tinggal para murid dan cantrik yang masih diam di tempat, berbincang-bincang menanggapi penundaan itu. Kakang memanggilku? Iya. Aku tahu anakku pasti berada di sini. Kau melihatnya? Ia ada di kamarku, Kakang. Syukurlah. Ada apa, Kang? Tidak ada apa-apa. Aku titip anak itu kepadamu, Kensiwi. Kakang, bisakah aku bicara sesuatu kepadamu? Tentang apa, Kensiwi? Mari, Kakang. Ternyata bukan kakak kandungku. Pantas ia tidak merasa bersalah mencintai anakmu. Apa maksudmu membicarakan masalah ini, Kensiwi? Kakang Mahisa Branjangan, apakah Kakang tidak pernah berpikir alangkah bagusnya andai kata Kakang merestui hubungan mereka? Rahastri Kandi mencintai Kakang Kameswara. Demikian juga sebaliknya Kakang Kameswara juga mencintai anakmu. Betapa bahagianya mereka berdua. Andai kata cinta itu bisa diwujudkan menjadi sebuah perkawinan. Tidak, Kensiwi. Rahastri Kandi telah memiliki garis dan takdirnya. Ia telah mempunyai calon suami. Meski Kameswara adalah orang lain, bukan adik kandungku, akan tetapi rasanya akan tetap risih kalau ia tiba-tiba akan menjadi anak menantuku. Sudahlah, Kensiwi. Kalau kau ingin membicarakan hal ini, aku tidak berminat. Pergilah ke Pendapa. Cobalah berikan penjelasan kepada para cantrik yang sedang kebingungan. Aku akan menghadap ayah bersama Paman Haryo Panumping. Paman Haryo Panumping? Benar. Kakang? Iya. Apakah ayah akan menunjuk Paman Haryo Panumping? Iya. Aku yang mengusulkannya. Usul yang bagus. Aku sependapat. Aku setuju sekali jika Paman Haryo Panumping yang ditunjuk menjadi pengganti ayah. Paman Haryo Panumping adalah orang yang sangat tepat. Wawasannya luas, sabar, namun dengan kesabarannya tidak mengurangi ketegasan dan kewibawaannya. Kemampuan olah kanuragannya hanya selapis di bawah ayah. Akan tetapi,
Aku sendiri belum mendengar jawaban Paman Haryo Panumping. Apakah ia bersedia atau tidak? Ken Siwi, simpan dulu hal ini. Jangan bercerita pada siapapun. Baik, Kakang. Malam semakin larut. Kentongan yang dipukul dengan nada doro muluk di kejauhan menandakan kedamaian dan ketenangan di kawasan Pesanggaran dan sekitarnya. Maisa Branjangan segera memasuki bilik pribadi ayahnya. Di ruang itu, ternyata Haryo Panumping telah menghadap. Dengan beringsut, Maisa Branjangan mendekati ayahnya. Baru sesaat, pintu yang tertutup itu telah terbuka kembali. Ken Siwi Naraswari menyusul masuk. Adi Haryo Panumping, mungkin kau sudah tahu bahwa penunjukanku atas anak keponakanmu, Kameswara, untuk memimpin perguruan ini terpaksa aku batalkan. Belum, Kakang. Aku dan yang lainnya justru tengah menunggu penjelasan. Mengapa penunjukan itu dibatalkan? Ada beberapa hal yang akan aku katakan kepadamu. Aku memintamu untuk menghadap pada malam-malam begini karena waktunya yang sangat mendesak. Aku memohon kepadamu agar dapat membantuku menjernihkan beberapa hal yang sedang timbul di perguruan ini. Kakang, apa yang sebenarnya tengah terjadi? Ki Ageng Pesanggaran menceritakan perihal Kameswara yang menolak untuk ditunjuk menggantikan dirinya. Apa keperluan Kameswara pergi ke kota Raja Kediri, Kakang? Mencari ayah kandungnya. Jagat Dewa Batara. Apakah ia telah mengetahui rahasia pribadinya? Seseorang yang berhati busuk telah membuka rahasia tentang dirinya. Masalah yang kedua adalah kita telah kecurian. Kecurian? Kita telah kecurian. Dan siapa pencurinya, aku tidak tahu. Tetapi yang pasti adalah di antara orang-orang kita sendiri. Kakang, apa yang telah dicurinya? Kitab pusaka Palawaryung Laut. Itulah yang terjadi. Aku baru saja memeriksa ruang perpustakaan. Ternyata kitab yang tersimpan di sana adalah palsu. Ayah, benarkah itu? Keteranganmu bahwa kau bertemu dengan seseorang yang menggunakan aji panglimunan mendorong aku untuk segera memeriksa kitab pusaka itu. Maaf, Kakang. Apakah Kakang memanggilku kali ini karena Kakang mencurigai aku yang mencuri kitab itu? Adi Haryo Panumping, aku sangat mempercayaimu. Aku tahu siapa kamu. Aku tahu kitab pusaka itu sudah tidak ada gunanya untuk kamu. Karena seperti halnya aku, kau pun telah membaca dan mempelajarinya dengan... Ya, justru karena itulah, Kakang. Justru karena aku telah tuntas mempelajarinya, Kakang pantas mencurigaiku. Adi Haryo Panumping, aku memanggilmu tidak untuk membicarakan hal itu.
Aku tidak mempersoalkan siapakah yang mencuri kitab pusaka itu. Aku memintamu menghadap adalah karena aku ingin minta pertolongan padamu. Adi Haryo Panomping. Ya, Kakang. Aku menginginkan kau menduduki pimpinan perguruan Pesanggaran. Kakang Ageng Pesanggaran, apa sebenarnya yang Kakang maksudkan? Apakah yang telah aku katakan tadi belum cukup jelas? Justru tidak jelas bagiku, Kakang. Tidak jelas dan tidak aku mengerti. Aku tidak bisa menebak maksud Kakang yang sebenarnya. Yang tersirat adalah Kakang menunjukku untuk menggantikan kedudukan memimpin perguruan. Tetapi, bagaimanakah sikap Kakang kepadaku yang sebenarnya? Apalagi kalau dikaitkan dengan hilangnya kitab pusaka perguruan Palawariung Laut. Terus terang, aku katakan, aku bingung, Kakang. Aku mengerti dengan perasaanmu, dengan prasangkamu. Tetapi aku berpikir, hanya orang yang belum pernah membaca dan mempelajarinya saja yang menginginkan kitab itu. Aku tidak menuduhmu. Dengan sebenarnya lah aku menunjukmu untuk menggantikan kedudukanku. Sekaligus aku limpahkan sebuah tugas untukmu. Temukan siapa pencuri kitab pusaka Palawariung Laut itu. Jika demikian halnya, terima kasih karena Kakang tidak menyimpan dugaan bahwa akulah yang telah mengambil kitab pusaka itu. Namun, dengan penunjukan itu, aku tidak berani menerimanya. Jauh-jauh hari aku malah telah menyarankan untuk memilih Kameswara. Untuk sementara lakukan tugas yang aku berikan ini untuk mewakili dia. Kelak di kemudian hari, kau bisa menyerahkannya kembali kepada Kameswara. Sebenarnya, aku menganggap Kakang masih mampu mengemban dan menjadi pengayom perguruan ini, Kakang. Adi Haryo Panomping, aku sudah tua. Di samping itu, aku ingin beristirahat dan melepaskan diri dari kesibukan perguruan. Dan lagi, aku harus menepati sebuah janji. Janji apa yang aku maksudkan, kau pasti mengerti. Ayah, apakah ayah akan pergi? Benar, Kensiwi. Ayah akan pergi ke suatu tempat. Kemanakah itu, ayah? Dan untuk urusan apa? Ayah tidak bisa menceritakannya, Kensiwi. Dalam pada itu, manakala malam semakin larut, di batas wilayah Pesanggaran, seorang pemuda duduk di atas sebatang pohon sambil mengamati sebuah pusaka yang digenggamnya. Pemuda itu kelihatan gelisah. Rupanya ia memang sedang menunggu sesuatu, karena sebentar-sebentar ia berpaling ke arah jalan dari perguruan Pesanggaran. Sudah lama kau menunggu Kameswara? Pekerjaan yang paling menjengkelkan, yang mampu melahirkan resah dan gelisah adalah menunggu. Sebenarnya tidak berapa lama, tetapi rasanya seperti berhari-hari. Apakah kau memperoleh petunjuk dari ayahku? Aku telah mendapatkan sebuah petunjuk yang masih samar. Ayahmu menyarankan aku pergi ke Paralingga. Kesanalah tujuanku sekarang. Apa kau bersedia menemaniku ke sana? Baiklah, mari kita berangkat sekarang. Nampaknya ada yang kau khawatirkan, Kameswara? Hatiku merasa tidak enak. Kau masih ragu dengan kepergianmu? Aku telah mantap untuk pergi ke kota raja atau kemanapun. Akan tetapi, orang bertopeng itu telah membuatku menjadi gelisah. Aku khawatir, jangan-jangan sepeninggalku,
akan terjadi sesuatu yang tidak aku inginkan di perguruan. Iya, kau benar Kameswara. Nampaknya akan ada sesuatu yang terjadi di perguruanmu. Nampaknya begitu. Lalu bagaimana keputusanmu sekarang? Aku curiga terhadap orang yang telah menemuiku. Jangan-jangan ia mempunyai maksud jahat terhadap perguruan pesanggaran. Kalau begitu, menurutmu bagaimana? Yang jelas waktuku terbatas. Namun demikian, kalau perjalanan harus kita tunda sampai fajar menyingsing, aku tidak keberatan. Maksudmu bagaimana, Pinaka? Kita berjaga-jaga. Kalau sampai pagi ternyata tidak terjadi sesuatu, kita berangkat. Setuju? Oh, iya, baik. Aku setuju. Nareswari sangat bingung mendengar ayahnya akan pergi. Karena ayahnya tidak mau menyebutkan kemana dan dengan maksud apa. Maka gadis itu pun menjadi penasaran. Paman, bolehkah aku bertanya? Tentang apa, Kensiwi? Paman mengetahui ayah akan pergi dan mengerti tujuan ayah pergi. Bisakah Paman menceritakan apa maksud ayah itu? Oh, sayang sekali, Kensiwi. Aku tidak boleh menceritakannya. Kenapa, Paman? Apakah ayah akan pergi untuk sebuah perang tanding? Mengapa kau menduga ayahmu akan berperang tanding? Aku hanya sekedar menduga-duga saja. Bagaimana, Paman? Sudahlah. Jangan kau pancing aku, Kensiwi. Aku tidak akan menceritakan apapun. Karena itulah pesan ayahmu. Kensiwi Nareswari sangat kecewa dengan jawaban pamannya. Wajahnya menjadi murung, pandangan matanya kosong. Dalam kekosongannya itu, muncullah bayangan seorang lelaki yang selama ini dikaguminya. Kakaknya yang ternyata bukan kakak kandungnya, Kameswara. Sementara itu juga, pamannya Haryo Panumping ikut diam merenung. Tiba-tiba terasa oleh Haryo Panumping sesuatu yang aneh. Simpul-simpul syarafnya merasakan adanya sesuatu yang tidak wajar. Ada apa, Paman? Kenapa terkejut? Aku merasakan sesuatu yang aneh pada udara malam. Rasanya lain dari biasanya. Ada getar-getar orang mengeterapkan ilmu. Maksud Paman, ada yang menyebar sirap? Bukan sirap. Bukan sirap? Ya, tenanglah, Kensiwi. Udara memang terasa tidak seperti biasanya. Haryo Panumping merasakan getar-getar aneh yang menyebar. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa merasakannya. Orang-orang yang mempunyai ketajaman rasa dan panggraita. Ki Ageng Pesanggaran yang sedang bercakap-cakap dengan Mahesa Branjangan di dalam biliknya, merasakan pula getar-getar aneh itu. Ada apa, Ayah? Oh, ternyata benar apa yang kau ceritakan tentang orang yang menguasai Aji Panglimunan. Orang itu sekarang tengah bermain-main dengan kita. Maksud Ayah? Tidakkah kau merasakan sesuatu, Branjangan? Oh, adakah sesuatu yang ganjil, Ayah? Ada getar-getar aneh akibat dari pengeterapan ilmu sejenis Panglimunan. Mari tinggalkan tempat ini. Kita cari sumber yang mengembuskannya. Ayo, Mahesa Branjangan. Aku tidak mengerti, Ayah. Ada orang yang tengah menantang kita. Jangan segera menyempatkan diri untuk memusatkan nalar dan budinya untuk melacak apa yang dirasakan oleh ayahnya. Setelah beberapa saat lamanya, barulah ia berhasil merasakan getar-getar aneh itu, meski sangat tipis sekali. Sementara itu di tempat lain, Haryo Panumping dan Kensiwi Nareswari juga sedang mengeterapkan ilmunya untuk mencari sumber getar aneh itu. Nah, siapakah yang telah mengobrol ilmu yang menyebabkan mereka blingsatan? Saudara pendengar, untuk mengetahuinya, silakan menunggu kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.